Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Ya, Bu. gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, nah ini masih banyak temannya yang belum bisa bergabung. Tadi sudah Ibu kirim link absen di WA Group, apa sudah diisi? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah semua ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Siti Ainur Rahmah pimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Siti Ainur Rahmah. Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi orang kaya atau menjadi seorang direktur sebuah perusahaan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, maka tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mendefinisikan mobilitas sosial dengan baik, dan melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Nah, menjadi seorang direktur sebuah perusahaan itu tidak mudah ya. Nah, ada beragam cara untuk kita menjadi seorang direktur. Salah satunya yang paling mudah yaitu dengan merintis karir sebagai karyawan, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi, mendapat promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan seorang direktur. Nah, seorang karyawan yang berprestasi itu bisa menduduki jabatan direktur, ya, merupakan contoh mobilitas sosial. Nah, apa itu mobilitas sosial? Ya, mobilitas sosial itu berasal dari kata dalam bahasa Latin ya, yaitu mobilis yang berarti mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi mobilitas sosial yaitu perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lain. Bentuk mobilitas sosial diantaranya yaitu mobilitas sosial vertikal yang terbagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social sinking. Dan yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas social climbing yaitu perubahan yang terjadi karena peningkatan status sosial seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sementara itu mobilitas social sinking itu merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang yang seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan ya bagi seseorang karena mengalami perubahan hak dan kewajiban. Nah, sementara itu mobilitas horizontal itu merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama ya. Pada mobilitas sosial horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat atau kedudukan seseorang. Sampai sini penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Enggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, untuk menambah pengetahuan kalian tentang mobilitas sosial, silakan kalian simak dulu video berikut ini. Pada suatu hari di sebuah kota besar, ada seorang pengusaha yang mengendarai mobil BMW sedang terburu-buru menuju ATM. Di depan ATM itu ada seorang yang sedang duduk-duduk di lantai. Setelah mengambil uang, ketika hendak keluar, entah perasaan datang dari mana, si pengusaha menjadi iba kepada si pengemis. Ekspresi wajah dari pengusaha itu hanya tersenyum kecut, dan pengusaha itu berpikir,
bahwa uang 2.000 itu kebanyakan untuk diberikan kepada si pengemis. Tanpa berpikir panjang, pengusaha itu mengambil uang recehan 1.000 rupiah dari gelas si pengemis. Dan ia berkata, "Hai pengemis, kamu juga pengusaha bukan? Uang 2.000 rupiah itu terlalu banyak untukmu, karena kamu pengusaha tanpa modal." 8 tahun kemudian terlihat si pengusaha melamun di kantornya. Ia bahkan terlihat seperti orang stres karena bisnisnya yang hampir bangkrut. Dia akan terancam menjadi miskin. Belum lagi tanggungan hutang yang tidak bisa ia bayar. "Siapa Anda dan ada maksud apa menemui saya? Sepertinya saya tidak ada urusan dengan Anda," tanya si pengusaha. "Mungkin Bapak sudah lupa dengan saya. Dulu saya adalah seorang pengemis yang sering mangkal di depan ATM. Saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak pernah berkata kepada saya, 'Kamu juga pengusaha bukan? Kamu adalah pengusaha tanpa modal.' Waktu itu saya benar-benar terharu karena Anda tidak pernah menganggap saya sebagai pengemis seperti orang lain." Seketika itu si pengusaha berdiri dan memeluk tamunya tersebut dan berkata, "Wahai saudaraku, motivasi tidak akan berarti apa-apa tanpa kemauan dan kerja keras. 8 tahun yang lalu, di balik sosok seorang pengemis, ternyata terdapat jiwa pengusaha yang profesional." Baik, tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Nah, sekarang Ibu berikan tugas, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk melakukan diskusi. Ya, Ibu beri waktu 20 menit untuk melakukan diskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kita akan kembali ke Zoom melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sekarang silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di peristiwa itu ada seorang pengemis dan pengusaha. Pengemis itu selalu meminta uang kepada orang lain. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1 tadi, adakah yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu, Ya, kepada silakan. kelompok 1. Dari cerita tersebut, mana yang merupakan mobilitas vertikal ke atas? Dari cerita dalam video tersebut yang mengalami mobilitas vertikal ke atas adalah pengemis. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ada seorang pengemis yang setiap hari duduk di depan ATM, lalu ada seorang pengusaha yang sedang buru-buru masuk ATM. Silakan bagi kelompok lainnya yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya, Bu. Ya, silakan, Siti Nafiasi. Apakah dalam cerita tersebut ada yang mengalami mobilitas vertikal ke bawah? Ada seorang pengusaha yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, yang lainnya bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok tadi? Silahkan. Saya, Bu. Kesimpulannya adalah, dalam kehidupan kita, ketika kita berada pada status sosial paling bawah, kita tidak usah berkecil hati jika... Ya, baik. Terima kasih, Deki Sudiarti sudah menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kita sudah menyelesaikan kegiatan diskusi hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas dampak mobilitas sosial. Nah, setelah ini akan Ibu kirimkan link soal. Silakan kalian isi. Nanti Ibu kirimkan di grup WA ya.
Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Kegiatan kita hari ini sudah selesai ya, kita akhiri dan selamat pagi. Pagi, Bu.